Oke, siap-siap ya, karena kali ini kita bakal ngebongkar sebuah teori yang, wah, bener-bener provokatif. Ini soal peristiwa geopolitik besar yang mungkin udah sering Anda dengar. Tapi, apa yang akan kita bahas hari ini bisa jadi bikin Anda ngelihat semua berita soal Venezuela dari sudut pandang yang sama sekali beda. Jadi, pertanyaan utamanya tuh gini, gimana kalau penculikan Presiden Maduro yang heboh itu ternyata cuma sandiwara, sebuah hoaks, bukan penculikan beneran, tapi sebuah rekayasa super canggih di panggung dunia. Dan ini dia nih, jantung dari teorinya. Katanya, Burbits itu sama sekali bukan penculikan. Sama sekali bukan. Itu adalah sebuah evakuasi. Ya, Anda nggak salah dengar. Evakuasi. Sebuah penyelamatan diri yang direncanain dengan sangat matang. Gimana ceritanya? Oke, kita telusuri bareng-bareng. Nah, ini kan jadi aneh ya. Kenapa coba seorang pemimpin negara mau repot-repot pura-pura ditangkap? Apa untungnya? Nah, menurut teori ini, jawabannya ada di sebuah dilema klasik. Dilema yang dihadapi semua diktator. Teori ini bilang kalau Maduro tuh pinter. Dia belajar dari sejarah. Dia lihat dong nasib diktator-diktator lain yang digulingkan, nasib mereka kan gak ada yang bagus. Nah, Maduro katanya nggak mau berakhir kayak gitu. Dia mau jadi sutradara buat akhir ceritanya sendiri. Coba deh lihat perbandingannya ini. Di satu sisi, kita punya akhir yang tragis. Sebut aja Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Kita semua tahu gimana akhir hidup mereka. Nah, di sisi lain, ada skenario yang beda. Jalan keluar ala Maduro. Jadi pilihannya jelas banget kan? Mau berakhir tragis dan memalukan, atau cari jalan keluar yang elegan dan terkendali. Oke, kalau ini sebuah rencana, pasti ada deal-nya kan? Nggak mungkin sendirian. Pertanyaannya, deal sama siapa? Dan syaratnya apa aja? Nah, bagian selanjutnya dari teori ini makin seru. Karena katanya ada tawar-menawar super rahasia di level paling atas. Dan katanya nih, Madura langsung ngasih penawaran ke pemerintahan Trump. Sebuah penawaran yang kalau kata orang film, an offer you can refuse. Penawaran yang susah banget buat ditolak. Kenapa? Karena imbalannya itu loh, sesuatu yang sangat-sangat diinginkan oleh Amerika. Jadi, dealnya gini. Sederhananya, Maduro bilang, oke, saya mau kok diculik. Saya bakal menyerahkan diri biar penangkapannya kelihatan asli tanpa perlawanan sama sekali. Tapi, tentu ada tapinya. Ada satu hal besar yang dia minta sebagai gantinya. Dan imbalan buat Amerika ini, wow, hadiah utamanya kendali penuh atas cadangan minyak Venezuela yang luar biasa besar. Salah satu yang terbesar di planet ini. Jadi ini semacam barter ya, kekuasaan ditukar dengan sumber daya alam yang super kaya. Oke, teori seheboh ini kan nggak bisa cuma omong kosong ya. Harus ada buktinya dong. Nah, orang-orang yang percaya teori ini nunjukin satu hal yang aneh. Bukan soal apa yang terjadi, tapi justru apa yang tidak terjadi di lapangan pas penangkapan itu. Coba bayangin dulu situasinya. Maduro itu bukan orang yang gampang disentuh. Dia dilindungi sama ribuan tentara bayaran elit dari Rusia dan Kuba. Ini bukan pengawal biasa, ini pasukan profesional. Ibaratnya, dia ada di dalam benteng manusia yang mustahil ditembus. 0, kosong. Angka ini adalah kunci dari semua argumen mereka. Angka yang sama sekali nggak masuk akal kalau kita lihat betapa ketatnya penjagaan Maduro. 0 itu apa? 0 adalah jumlah tembakan yang keluar pas penangkapan dia. Aneh nggak sih? Ada ribuan pasukan elit bersenjata lengkap, tapi nggak ada satupun peluru yang ditembakkan. Logikanya, itu mustahil terjadi kecuali ada perintah dari paling atas. Jangan melawan. Nah, inilah yang dianggap bukti paling kuat kalau semuanya sudah diatur. Terus, gimana dong akhir ceritanya? Kalau teori ini benar, gimana skenario happy ending buat semua yang terlibat? Yuk kita lihat gimana rencana besar ini seharusnya selesai. Nah, alurnya katanya gini. Langkah pertama, penculikannya dibikin seolah-olah asli dan sukses. Kedua, biar kelihatan sah, Maduro diadili di Amerika. Ketiga, setelah drama pengadilan selesai, dia dibebasin dan bisa hidup enak di pengasingan. Dan yang terakhir, langkah keempat, Trump dan Amerika dapat hadiahnya. Kendali atas minyak Venezuela. Win-win solution kan? Semua dapat jatahnya. Jadi, kesimpulannya gimana? Kita punya dua pilihan di sini. Apakah ini sebuah langkah catur geopolitik yang super jenius, di mana seorang diktator berhasil ngakalin seluruh dunia demi menyelamatkan dirinya sendiri? Atau ini cuma sekedar teori konspirasi liar yang seru didengar, tapi nggak punya dasar yang kuat? Nah, sekarang giliran Anda yang menilai.